Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Jadi hari ini adalah hari pertama kita pertemuan untuk mapel matematika. Jadi ini adalah hari pertama ya. Oke, jadi perkenalkan, saya adalah Bu Alif Olia, pengampu mapel matematika di kelas 8. Oke, di dalam classroom juga di dalam WA sudah saya terangkan tadi bahwa kalian mengisi absensi terlebih dahulu. Yang pertama, jika sudah mengisi absensi, silakan kalian membuka di poin kedua, yaitu di 2.1 materi hari ini. Jadi untuk materi hari ini berupa PPT sama berupa ini link. Jadi link ini berupa video, silakan kalian buka kayak gitu. Nah, untuk PPT silakan kalian amati beberapa pola-pola bilangan yang saya share di dalam PPT. Itu nanti akan kalian pelajari setelah kalian mendengarkan penjelasan dari saya melalui video ini ya, seperti itu. Marilah kita mulai pembelajaran pagi ini dengan membaca basmalah. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kalian bisa buka modul kalian masing-masing, yaitu di halaman 4 terlebih dahulu. Jadi pertama adalah tentang konsep pola bilangan dan macam-macam pola bilangan terlebih dahulu yang saya terangkan hari ini di pertemuan yang pertama. Oke, konsep pola bilangan. Pola bilangan itu apa? Yaitu suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur atau suatu bilangan yang tersusun dari beberapa bilangan lain yang membentuk pola. Jadi maksudnya ini dia punya aturan sendiri. Jadi nggak sembarangan kita mengambil sebuah bilangan, tetapi bilangan itu dia punya sebuah rumus, dan rumus itu nanti akan kita temukan sendiri, yaitu nanti ada beberapa macam yang saya terangkan. Nah, itu nanti rumus yang kita gunakan ya. Jadi yang pertama tentang pola garis lurus nih. Penilaian bilangan yang memiliki pola garis lurus merupakan pola bilangan yang paling sederhana. Ini adalah pola yang paling sederhana sekali ya. Jadi ternyata dia berurut, yaitu 2, 3, 4, 5. Berarti ini adalah bilangan urut. Nah, ini pola garis lurus. Kalau misalnya ternyata pola itu ditambah 2, misalnya 2, 4, 6, 8 kayak gitu. Contoh yang lain seperti itu ya. Kalau di sini kan dia hanya ditambah 1 terus kan. Bisa aja di pola bilangan tersebut ditambah 2 terus, ditambah 3 terus kayak gitu. Nah, itu nggak boleh tambah 2 terus kok berikutnya tambah 5 terus tambah 10, enggak. Itu namanya enggak pola bilangan. Dia enggak punya aturan kalau kayak gitu. Nah, sekarang kita ke nomor 2, yaitu pola persegi panjang. Jadi pola persegi panjang kalau kita lihat juga kita sudah ngerti dari sebelumnya, dari di kelas 7 kita hanya belajar tentang persegi panjang. Yang namanya persegi panjang antara yang mendatar sama yang tegak itu dia berbeda panjangnya, seperti itu. Jadi misalnya 2 kali 3, 4 kali 6 kayak gitu kan kalau dalam persegi panjang. Nah, kalau ini kita belajar pola. Jadi kalau pola persegi panjang itu pola pertama itu adalah 1 kali 2, kemudian pola kedua adalah 2 kali 3. Jadi kalau kita tulis, jadi saya buat baru ya untuk pola persegi panjang ya. Jadi di situ untuk pola persegi panjang ini kalau dia adalah pola pertama, n-nya sama dengan 1. Itu adalah 1 kali 2. Kalau 2 itu 2 kali 3. Kemudian 3 ini 3 kali 4, 4 kali 5, seperti itu. Ini n-nya. Ini pola bilangan pertama, pola bilangan kedua, pola bilangan ketiga, pola bilangan 4. Sementara yang bagian belakang ini dia ditambah 1. Artinya kalau misal yang depan n dikalikan yang belakang adalah n plus 1. Nah, ini rumusnya. Di bawah n, kemudian dikali dengan yang belakang itu digunakan n plus 1 seperti ini. Ini bisa disederhanakan rumus ini menjadi n kali n. Ini adalah n kuadrat, ya kan? Kemudian n kali 1 berarti n. Berarti kalian bisa menggunakan rumus yang pertama ini, bisa juga menggunakan rumus yang kedua. Ini berlaku untuk persegi panjang, n kali n plus 1 atau n kuadrat plus n, seperti itu untuk pola persegi panjang. Nah, itu kalau kalian pengen ngerti
ketika ada soal apakah iya sih dia itu pola persegi panjang, itu adalah ciri-cirinya ini bilangan yang kedua ini adalah dia ditambah dengan satunya dikali dua kali 3 kayak gitu ya. Jadi bilangan yang kedua atau di belakangnya perkalian itu dia adalah ditambah dengan 1 dari bilangan sebelum perkalian, seperti itu untuk pola persegi panjang. Atau kita gunakan rumus yang tadi, yaitu n ditambah n plus 1, atau bisa disederhanakan menjadi n kuadrat plus n. Itu. Nah, itu sudah dijelaskan di bawahnya, bisa kalian baca untuk pola persegi panjang. Kemudian untuk yang ketiga ini adalah pola bilangan persegi. Jadi sudah kita ketahui bahwa persegi di kelas 7 namanya bangun persegi, ini adalah sisi yang tegak sama yang mendatar, ini adalah panjangnya sama. Jadi kalau 2 dengan 2, 3 kali 3, biasanya persegi, kalau persegi kan seperti itu, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, 6 kali 6, kayak gitu ya. Jadi rumus yang digunakan itu adalah n kali n. N kali n ini maksudnya gimana ya? Jadi maksudnya adalah ketika pola pertama yang ditanya berarti dia adalah 1 kali 1 pola kedua. Jadi pola pertama, pola kedua atau suku pertama, suku kedua adalah biasanya dilambangkan dengan UN. U1, U2, U3, U4. Jadi untuk rumus UN dalam pola bilangan persegi ini adalah n kali n, atau bisa disederhanakan menjadi n kuadrat. U1 berarti itu kan rumusnya gini. Untuk persegi itu kan tadi rumusnya adalah UN ya. UN-nya itu adalah rumusnya n kali n atau n kuadrat kan. Berarti kalau kita mencari U1 berarti n-nya kan ini diwakili dengan angka 1. Artinya n berikutnya harus diganti dengan 1 kali 1. Misalnya pertanyaannya adalah U5. Suku kelimanya berapa? Berarti kita gunakan n kali n. N-nya diganti dengan angka 5. Berarti 5 kali 5 yaitu 25. U10, 10 kali 10, 100. U25 berarti 25 kali 25. U1000 berarti 1000 kali 1000 dan seterusnya kayak gitu. Nah, itu tentang pola persegi. Oke, kita ke berikutnya yaitu tentang pola bilangan segitiga. Nah, ini pola bilangan segitiga. Jadi kalian bisa lihat, jadi ini sebenarnya yang digunakan sama dengan pola persegi panjang, tetapi setengahnya. Kalau kalian sudah tahu dari rumus pola persegi panjang, berarti kalian ngerti dari rumus pola segitiga, hanya dikasih setengahnya. Jadi pola segitiga yang digunakan adalah setengah dari pola persegi panjang, seperti itu. Nah, oke. Jadi tadi untuk pola persegi panjang ya, untuk persegi panjang itu kan kita gunakan rumus n dikali n plus 1. Ini rumusnya tadi ya, atau n kuadrat plus 1. Nah, kalau pola segitiga itu yang digunakan pola persegi panjang. Jadi persegi panjang ini dibagi dengan 2. Nah, rumus pola persegi panjang itu apa? Yaitu n kali n plus 1 per 2. Jadi dibagi 2. Nah, ini rumusnya persegi panjang itu n kali n plus 1. Kalau pola segitiga itu adalah n kali n plus 1 bagi 2. Atau ini bisa dirubah menjadi n kuadrat plus 1 bagi 2 ya, kayak gitu. Oke. Itu pola bilangan segitiga. Kemudian selanjutnya adalah pola bilangan ganjil nih. Pola bilangan ganjil. Sebelumnya kalian harus sudah tahu bilangan ganjil. Jadi bilangan ganjil ini adalah 1, 3, 5, 6, 7, 1,
1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya itu ya bilangan ganjil ya. Nah, itu namanya kalau nanti ketemu soal 1, 3, 5 loh, ini bilangan ganjil semua. Berarti itu namanya pola bilangan ganjil. Mungkin saja diketahui di dalam soal 1, 3, 5, 7 adalah pola bilangan titik titik titik. Berarti itu adalah pola bilangan ganjil. Oke. Terus kemudian kita berikutnya ke pola bilangan genap. Nah, untuk pola bilangan ganjil itu kita gunakan rumus UN-nya itu adalah 2n-1. 2n-1 itu diingat-ingat nih. Ini tak tunjukkan rumus ini ya. Ini yang digunakan itu 2n-1. Kemudian berikutnya untuk genap. Kalau tadi ganjil adalah 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Kalau genap ini adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12. Itu untuk rumus UN-nya adalah 2n saja tanpa dikasih kurang 1 ya. Bedanya di situ. Kalau ganjil 2n-1, kalau bilangan genap adalah 2n. Berikutnya kubus nih. Nah, bangun kubus sebelumnya pasti saya yakin sudah tahu. Kalau tadi dalam persegi adalah hanya n kuadrat, kalau dalam kubus ini adalah n-nya pangkat 3. N-nya dipangkalkan 3 itu bedanya. Kalau persegi n kuadrat, kalau dalam kubus ini adalah n pangkat 3 rumusnya. Kemudian ini yang terakhir yaitu tentang segitiga Pascal. Apa sih segitiga Pascal itu? Jadi ini nanti ada gunanya untuk materi selanjutnya. Kalian harus paham tentang segitiga Pascal. Jadi segitiga Pascal saya tuliskan itu maksudnya bagaimana. Di situ sih sudah ada. Nah, saya jelaskan. Jadi awal mula segitiga Pascal ini satu di atas ya. 1 ya. Nah, ini di sini 1, 1. Kemudian 1 tambah 1 kan 2. Ini pinggirnya dikasih 1 lagi. Kemudian ini 1 tambah 2 ini 3. 2 tambah 1 ini 3, maka di sini ditulis 1 juga. 1 tambah 3 ini adalah 4, kemudian 3 tambah 3 adalah 6, 3 tambah 1 adalah 4. Berikutnya ini di pinggirnya tulis 1. Terus ini dijumlahkan lagi, 5, 4 tambah 6 adalah 10, 6 tambah 4 ini adalah 10, 4 tambah 1 adalah 5, ini ditulis 1 dan seterusnya. Pokoknya sampai tak terhingga. Segitiga Pascal itu ada banyak sekali. Kemudian berikutnya adalah tentang pola bilangan Fibonacci. Nah, ini Fibonacci itu apa? Yaitu pola bilangan di mana jumlah bilangan setelahnya merupakan hasil dari penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Lah terus, untuk dua bilangan pertama itu dari mana? Kalau ternyata bilangan tersebut itu adalah katanya penjumlahan dari sebelumnya, otomatis pola bilangan pertama dan kedua kita nggak ngerti, yaitu dari mana ya. Biasanya untuk Fibonacci sendiri ini adalah dua bilangan pertama ini adalah bilangan yang berurutan, tapi kadang ada soal yang dia sudah ditetapkan, misalnya 1,1. Emang soal tersebut sudah menetapkan bahwa bilangan pertama dan kedua ini adalah 1 sama 1. Tapi kalau misal nggak ditetapkan, biasanya untuk bilangan pertama dan bilangan yang kedua ini adalah pola bilangan berurutan, misalnya 5 sama 6. Jadi nggak harus 1,1 ya. Bisa 5,6, 7,8 kayak gitu. Atau misalnya 10,11 seperti itu. Jadi caranya begini. Ketika ada pola bilangan Fibonacci itu adalah ketika ada pola kayak gini 1,1. Lah bilangan selanjutnya ini bagaimana? Yaitu bilangan yang dia dijumlahkan dari dua bilangan sebelumnya. Ini kan sudah ada 1 sama 1, 1 tambah 1 ini adalah 2. Kemudian bilangan selanjutnya lagi kita lihat 2 sama 1 nih ini. Ya, 1 sama 2 sebelumnya. Jadi 3. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 5, 8. 5 tambah 8, 13. 8 tambah 13, 21. Dan seterusnya. Seperti itu. Tentang pola bilangan Fibonacci. Jadi mungkin itu. Jadi kalian ketika berhadapan dengan pola bilangan itu harus tahu macam-macam pola bilangan terlebih dahulu. Oh, soal ini itu adalah pola bilangan segitiga. Soal ini adalah pola bilangan persegi. Kalian harus bisa mengamati dulu, bisa menyebutkan dia termasuk pola seperti apa, seperti itu ya. Jadi contohnya gini. Contoh soalnya tak kasih contoh soal ya. Ini untuk contoh soal.
pertama ini adalah ada 1, 4, kemudian 9, kemudian 16 ya, dan seterusnya. Misalkan soal ini adalah kalian disuruh untuk melanjutkan 3 bilangan setelahnya ya. Jadi 3 bilangan setelahnya yaitu maka di sini adalah kita amati apakah dia pola bilangan apa ini kira-kira. Jadi kalau dia pola bilangan, kalau kita amati, oh ini kayaknya persegi Bu, ini bisa menggunakan rumus n kuadrat. 1 kali 1 adalah 1, 2 kali 2 adalah 4, 3 kali 3 adalah 9, 4 kali 4 16. Maka selanjutnya 5 kali 5 25, kemudian 6 kali 6 36, terus 49. Jadi kalian harus emang benar-benar menganalisis dia itu pola bilangan apa. Kemudian mungkin di dalam soal tersebut kita disuruh menyebutkan macam pola bilangan berikut ini adalah, bisa saja meneruskan, bisa saja melengkapi, bisa saja kalian disuruh menyebutkan nama pola bilangannya kayak gitu. Oke? Mungkin pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan dan lain-lain, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di Classroom atau mungkin bisa japri saya lewat WA langsung. Oke, jadi itu pertemuan hari ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.